Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sito Podcast. Jadi kita bakal membahas hari ini seputar dengan dulu di beberapa bulan yang lalu tuh ada yang lagi rame juga. Padahal ya kalau beritanya sih sudah dari 2023 sih di salah satu kecamatan di Jawa Barat itu banyak siswa SMP yang belum bisa membaca. Jadi itu viral lagi di bulan Agustus tahun lalu 2024. Di mana ya masih puluhan siswa SMP itu masih kesusahan untuk membaca. Nah ini kita bakal bahas ini karena ya mungkin di sekitar kita juga masih banyak ada juga yang seperti itu. Sebenarnya maksudnya ini bukan hanya terjadi 1-2 kecamatan saja, tapi ya mungkin sekitar kita juga banyak. Nah ini kira-kira apa sih penyebab yang membuat mereka ini ya kalau kita coba baca komentar-komentarnya ada yang menyalahkan gurunya, ada yang siswanya, ada yang karena orang tuanya, banyaklah faktor. Nah kalau dari pengamatan teman-teman di sini kira-kira kenapa sih misalnya mereka yang sudah belajar misalnya SD 6 tahun atau 12 semester ini masih mengalami kesulitan membaca? Monggo, silakan. Mau masih dulu atau Mas? Enggak, masih dulu. Ya kalau menurut saya kenapa kok itu tahun berapa beritanya? Tahun 2023, viral lagi Agustus 2024. Ada lagi. Mungkin ya. Ya kalau kita berkaca dari zaman kita dulu ya, membaca itu kan kalau kita dulu dari TK pun kita sudah diajari dasar-dasar huruf untuk membaca itu. Dan untuk SD bahkan saat kita masuk kelas 1 pun kita itu sudah diajarkan untuk membaca ejaan-ejaan simpel ya kayak gitu. Yang viral kan ini Budi kayak gitu kan. Dan menurut saya apakah sekarang itu diajarkan atau enggak itu kan juga nggak tahu sih sebenarnya kan ya. Cuma kan itu kan dasar sebenarnya dari hal simpel lalu kita mengembangkan sendiri kan gitu dulu. Dari hal sepele kelas 1 kita ejaan suruh ngeja. Nanti yang naik kelas kan ada pertanyaan-pertanyaan yang agak panjang-panjang seperti itu. Cuman ya itu yang sekarang itu sistemnya gimana kan kalau saya sendiri ya kurang tahu ya gimana. Sudah dari kalau kita berkaca dari dulu ya seharusnya kalau tetap sistemnya seperti itu, hal-hal dasar yang diajarkan itu seperti itu ya harusnya sih bisa. Atau mungkin juga ada kendala waktu pandemi mungkin. Yang dulu pandemi kan di rumah ya, belajar di rumah atau mungkin kita anak-anak terlalu sering ke gadget sehingga dia mungkin kurang inisiatif untuk belajar membaca atau gimana mungkin ya faktor-faktor seperti itu mungkin. Kemungkinan kalau tahun-tahun segitu ya pandemi itu bisa juga sih. Mungkin itu. Oke, kalau dari Mas Hilary. Kalau kita sebenarnya dulu juga pernah menjadi praktisi ya di pendidikan itu juga pernah. Kita juga sering menemukan ya memang anak di usia kelas 5 saja memang baca juga belum bisa, ini kita sudah pernah menemukan. Sebenarnya kita juga kalau mau menyalahkan guru itu juga yang kita lihat itu guru juga sudah semaksimal mungkin mengajari. Jadi banyak yang dilakukan guru ini untuk bagaimana agar anak ini juga bisa membaca gitu. Bahkan mulai dulu itu sampai anak ini benar-benar dinolkan. Diajari A, B, C sampai seterusnya dihafalkan itu sudah kelas berapa itu? Kelas 5. Jadi kelas 5 itu si anak ini memang benar-benar benar-benar dinolkan dulu. Dari ya memang kita dulu itu pernah dicoba A sampai Z. Ini yang bisa enggak? Bisa. Mereka bisa A sampai Z bisa. Cuma ketika mereka sudah harus bertemu kata ini juga kok kata suku kata itu aja frasa ini sudah mereka tidak bisa gitu. Makanya cuma gini kalau saat ini di fenomena saat ini kita juga apakah karena banyak metode ini juga berpengaruh kepada ini juga nggak tahu ya. Karena gini kalau di kita dulu kan ya A B C D sampai Z itu kan ya seperti itu. Kalau sekarang kan itu sudah tidak ada. Misalkan BA, BA, CA, CA kan tidak ada. Langsung misalkan A baca kayak gitu kan. Jadi kayak sekarang kan langsung jadi huruf B ini karena anak sekarang ini tidak tahu ini
B. Kalau kita kan B ya. Itu kalau anak sekarang itu ba. Jadi B datang ini, apakah ini juga akan menjadi apa? Apakah ini juga menjadi masalah di situ atau bagaimana, kita juga nggak tahu apakah dengan banyaknya dengan adanya banyak strategi ini juga memperhambat atau dengan sebenarnya kan strategi ini kan inovasi sebenarnya. Jadi orang yang menemukan ini berinovasi bagaimana lebih cepat kayak gitu. Ya mungkin bisa di beberapa anak, tapi juga di anak yang lain juga mungkin tidak bisa seperti itu. Mungkin anak-anak yang belum bisa itu ya mungkin memang butuh hal yang khusus gitu, pendampingan khusus. Cuma ya sekali lagi kita tidak, kalau saya sendiri gitu dulu pernah menjadi praktisi itu juga sebenarnya sudah banyak yang saya lakukan, sudah banyak yang kita coba untuk lakukan, tapi ya kayak seakan-akan motivasi anak ini semakin tidak ada gitu, karena kelas 5 terus apalagi kalau seandainya kita memotivasinya salah, hanya mengajarnya salah, misalkan ketika diajar tidak bisa terus kita terus beri tekanan akhirnya kan tidak semakin bisa kayak gitu. Ya, mungkin itu sih kalau ya kita dulu di waktu pernah berada di situ itu seperti itu pengalaman yang ada sih. Yang banyak di komentar itu sebenarnya ini, kalau misalnya memang si anak ini masih belum layak untuk lulus, kenapa dia tetap diluluskan? Itu mungkin ada pengalaman atau apa, maksudnya kalau dulu mungkin istilahnya kalau kita double itu kan hal yang wajar gitu. Ya. Kalau sekarang tuh kayaknya entah memang ini ada sangkut pautnya dengan akreditasi atau apa, maksudnya kan kalau misalkan sampai mereka memang belum layak untuk, ya tadi misalkan kelas 5 atau misalkan sudah dari awalnya memang masih belum bisa tapi dulu sekarang ini kan juga jadi problem juga. Ini sebenarnya fakta seperti ini sebenarnya apa yang bisa kira-kira dilakukan? Maksudnya di satu sisi memang kalau saya pernah dengar, karena memang kalau misalkan masih ada yang double sekarang itu kan memang ada sebenarnya akreditasinya ya jadi menurun atau kayak gimana gitu. Jadi ya serba bingung juga, maksudnya mengambil tindakannya ya bagaimana. Nah istilahnya idealnya itu sebenarnya gimana sih harusnya istilahnya kalau misalkan memang menemukan kondisi siswa yang seperti itu, karena ya kita nggak bisa memungkiri istilahnya kan ada kondisi kayak disleksia atau misalkan memang dia kemampuan kognitifnya memang kurang gitu. Itu harusnya kita coba ngomong dari pihak sekolah dulu ya. Sekolah tuh harusnya memberikan perlakuannya seperti apa sih? Kalau menurut saya sekolah itu sendiri juga sebenarnya ya serba polemik ya, maksudnya serba bingung juga gitu. Maksudnya ketika tadi dikatakan bahwa seharusnya lulus apa tidak ini juga misalkan diluluskan, kenyataannya seperti itu. Ketika tidak, memang saat ini kan kayak tekanan ketika anak tidak lulus ini kan mental juga kena ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua bagaimana? Kalau dulu mungkin memang kurikulumnya bener apa enggak ya, kita akhirnya malah ngomong kurikulum gitu kan. Karena memang terutama sekolah-sekolah yang memang di bawah naungan pemerintah ini kan ya memang, kecuali memang sekolah swasta yang memang di situ kurikulum terserah mereka sendiri kan, akan beda. Jadi sekolah lebih berat menentukan kurikulumnya sendiri atau tata caranya sendiri. Tapi kalau sekolah-sekolah yang formal ini kan juga sulit juga gitu, karena dulu juga pernah dengar sih kayaknya kalau nggak lulus ini juga akan berpengaruh di nilai juga, maksudnya nilai akreditasi atau bagaimana, itu kan juga mungkin di situ sih. Jadi di sisi lain dari sekolah ini juga sebenarnya ya pasti punya kendala ketika tidak meluluskan. Tapi ketika meluluskan juga seperti itu. Jadi memang ya serba problematik lah seperti itu. Jadi ya repot juga gitu. Karena ya sekali lagi memang apakah kita juga harus melihat sekali lagi kurikulum yang ada di kita ini memang benar atau enggak? Ya karena kalau sekarang saya sudah enggak ada ya, maksudnya kita tidak terlalu fokus di sana karena memang kita sudah tidak di praktisi itu gitu.
Ya mungkin itu sih kalau dari saya terkait dengan itu. Iya, benar. Mungkin ya karena seperti Mas Habib bilang kan berpengaruh ke akreditasi ya. Atau mungkin juga memang perkembangan zaman sekarang memang kan kalau kita lihat secara mental anak-anak sekarang kan tidak sekuat dulu gitu. Kalau sekarang kan memang sekolah misal tidak menaikkan kan sekolah juga mikirkan sisi mental muridnya juga. Itu yang penting karena kalau kita mental anak itu sudah kena di zaman sekarang itu kan gampang sekali yang namanya apa mental health. Nah seperti itu kan terus orang tua juga kalau dulu misal nggak naik ya oke, orang tua bisa menerima karena memang keadaannya seperti itu kan. Cuman sekarang perkembangan zamannya kan orang tua juga kalau anaknya nggak naik kan juga ini nggak terima gitu. Kebanyakan yang sekolah juga ya. Dampaknya. Jadi sebaliknya kan gitu. Orang tua juga nggak mungkin ya nggak semua sih ada kan. Ya mungkin nggak menerima jika anaknya nggak naik kelas kan seperti itu. Padahal kan keadaan memang seharusnya memang harus ada perlakuan khusus. Tidak naik kelas tadi kan nanti ada perlakuan lagi. Cuman ya seperti itu. Zaman sekarang kan memang susah kita menyatukan orang tua, menyatukan anak sekolah. Jadi nggak bisa satu kesepakatan satu visi. Cuma ya itu. Sekarang kan zamannya memang mental anak memang tidak sekuat dulu. Sekarang ini juga gengsi orang tua jika anaknya tidak naik juga bisa. Ya, jadi sekolah memang betul serba salah. Tapi memang ini Mas, menambah sedikit terkait dengan dengan motivasi anak sendiri ya. Motivasi anak sendiri ini sebenarnya saya sendiri juga benar-benar merasakan maksudnya perbedaan mental ini, maksudnya perbedaan motivasi ini ketika pandemi dan sebelum pandemi. Ini ketika dulu sebelum pandemi itu anak-anak emang masih gimana ya, masih tidak terlalu kecanduan dengan gadget. Apakah ini juga nanti berpengaruh atau tidak, nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama ya. Karena gini, setelah pandemi ini kan tadi disampaikan bahwa anak-anak ini belajar dari rumah ini benar memang setelah itu saya sendiri juga merasakan bahwa setelah anak ini memang diberi kewenangan kebebasan untuk bermain HP ini, akhirnya setelah pandemi selesai mereka masuk ini yang dulunya tidak pernah pegang HP saat ini juga sudah benar-benar kecanduan gitu. Nah dari HP ini kan ya kalau dulu harapannya HP ini untuk belajar, tapi mereka lebih seneng main untuk game ini gitu loh. Jadi makanya apakah ini juga dampak negatif dari gadget atau bagaimana ini saya sendiri juga, tapi saya sendiri benar-benar merasakan bahwa ada perbedaan ketika dulu sebelum pandemi ini anak tidak mengenal HP sama setelah pandemi ini anak menjadi lebih dekat dengan HP. Ini termasuk perilaku ini sangat berbeda, benar-benar berbeda. Jadi ketika dulu disuruh belajar ini langsung berangkat, kalau setelah kena HP ini ya tidak seperti dulu gitu. Dia lebih lebih banyaklah perbedaan dari segi apapun gitu. Apakah itu juga menjadi faktor? Iya, pastinya menjadi faktor sih. Tapi ini sih, kalau saya ada beberapa teman itu kan dia juga di beberapa kota itu memang sudah ada namanya sekolah inklusif. Jadi memang sekolah-sekolah ini memang menerima mereka yang memiliki masalah kekurangan ya istilahnya, baik itu disleksia atau misalkan memang mereka mengalami speech delay, ngomongnya telat gitu kan. Itu memang sudah ada, cuman kan untuk semuanya itu diterapkan di semua sekolah. Padahal kan ya kita nggak bisa menyamakan guru gitu, enggak. Yang pertama menyamakan guru, yang kedua mungkin juga memasukkan siswa untuk bisa diterima di sekolah tertentu yang memiliki guru pendamping ini kan juga nggak mudah. Pertama nggak mudah, yang kedua juga biayanya pasti agak berbeda. Gitu. Itu yang mungkin juga jadi faktor istilahnya. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi pemerintah dan sekolah itu sudah ada beberapa yang memang menyediakan khusus untuk mendampingi. Sudah ada upaya. Cuman kan kembali lagi berapa persen sekolah yang bisa menyediakan seperti itu. Dan karena kembali lagi kalau kita lihat fakta di lapangan nih, guru-guru di sekolah dasar itu kan juga
istilahnya mereka juga masih banyak yang dari sisi mungkin kalau sekarang mungkin di Ponorogo sudah lumayan bagus ya, istilahnya hampir semuanya sudah diangkat P3K. Benar. Cuman kan sampai pengetahuan mendampingi mereka yang memang butuh treatment khusus ini juga nggak semua sekolah dan semua guru mampu. Gitu. Coba terkadang gini mas, misalnya terkait dengan sekolah khusus tadi ya, sekolah khusus tadi kan kalau di desa kayak gini kan arahnya kan kembalinya ke SLB. Ya kan, kebanyakan, maksudnya kalau misalkan anak ini memang kan terkadang kan memang dipaksakan, maksudnya ketika seharusnya ini dimasukkan ke ya sekolah khusus tadi, tapi kan terkadang itu tidak mau gitu. Jadi enggak sih, kalau di beberapa kota sudah memang sekolah biasa. Sekolah biasa tapi sekolah ini biasa, ya. Tapi ada guru pendamping khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Oh berarti mendatangkan guru pendamping, gitu ya? Iya, memang di kelas itu mereka belajar bersama dengan teman-teman lainnya, cuma dia lebih tidak ada guru pendamping yang tambah lagi. Iya benar sih. Jadi karena ya itu dulu kalau misalkan memang mereka yang berkebutuhan khusus ini semuanya di sekolah di SLB, ini kayak ada ketimpangan itu ya. Ketimpangan gitu kan. Akhirnya kan ada program di mana ya wes sekolah-sekolah yang memang siap dan bisa mendatangkan guru khusus ini, siswa yang berkebutuhan khusus itu memang didatangkan guru pendamping yang memang untuk mendampingi dia biar proses belajarnya dia bisa dibantu. Nah, kalau kita ngomong dari sisi orang tuanya, kan sekolah tadi sudah kita coba explore. Orang tua tuh ada yang bilang ini. Jadi banyak orang tua itu istilahnya mempercayakan semua hal yang terjadi di anaknya itu kepada sekolah. Dimana ya wes, pokoknya saya itu orang tua yang tidak mampu, pokoknya saya sudah percaya ke sekolah mau dibuat gimana ya monggo. Tapi ketika faktanya memang dari sisi siswanya ini nggak mampu, akhirnya disalahkan pihak sekolah. Yang kedua kadang itu ini, jadi ada yang di beberapa komentar tuh ada yang menyalahkan orang tua gitu ya. Tapi yang jadi masalah juga adalah orang tua ini istilahnya mereka tuh sudah fokus untuk mencari nafkah, untuk menghidupi istilahnya ya kita tahu sendiri lah kondisi ekonomi saudara-saudara kita kan nggak semuanya selesai gitu kan. Ada yang memang orang tuanya itu pokoknya sudah dari pagi sampai sore itu memang mereka mencari nafkah. Yang penting anaknya bisa sekolah itu sudah cukup. Istilahnya kalau ketika kita menuntut orang tua untuk mendampingi itu juga jadi satu masalah juga karena mereka sudah nggak bisa fokus ke sana. Nah ini kira-kira harusnya mungkin juga pengalaman kita dulu. Kalau saya mengalami gimana ketika pulang sekolah, kalau dulu kan memang belum ada HP ya. Tapi kan kita kalau saya masih zaman-zamannya SD itu PS-an. Jadi PS-an hampir lupa waktu lah pokoknya pulang sekolah sampai malam itu baru pulang. Besok pagi sudah kayak gitu lagi gitu. Itu bener-bener ya kayak mungkin kalau anak sekarang ngomongnya ya pendidikan orang tua ala militer gitu. Terus bener diteriak besok diulangi lagi, kan diulangi lagi itu kayak satir gitu. Kalau sekarang kan kayaknya lebih diberi kebebasan itu ya? Enggak. Pertama dikasih kebebasan, yang kedua yang penting dia dikasih HP, dikasih gadget, difasilitasi pembiayaan sekolah. Ya tadi benar, tujuannya adalah biar mereka itu belajar. Cuma kenyataannya siswa sendiri kan seperti itu. Nah ini harusnya idenya orang tua itu harus bersikap seperti apa sih? Sebenarnya gini, kalau tadi dikatakan bahwa orang tua ini memberikan karena merasa tidak mampu akhirnya sudah memasakkan sekolah, terus dia tidak mau tahu, ini sebenarnya kalau menurut saya juga kurang tepat juga sih. Karena apa? Karena memang terkait dengan dengan anak ini kan sebenarnya butuh perhatian sih. Jadi di sekolah juga diperhatikan, nanti di rumah juga diperhatikan, nanti di lingkungan juga diperhatikan gitu. Karena orang tua ini katakan dia bekerja dengan serius mencarikan nafkah terus merasa tidak mampu, sebenarnya bukan kok tidak mampunya enggak. Yang penting ada pembagian peran sebenarnya gitu. Ketika di sekolah ya oke lah kita sudah pasrahkan kepada guru. Kepada sekolah ya mereka biar dikelola oleh sekolah, biar diajari oleh sekolah. Tapi ketika di rumah walaupun kita tidak bisa, minimal kita ada hadir di mungkin ketika belajar itu ya kita hadir di situ. Kalau seandainya ibunya tidak bisa ya mungkin bapaknya bisa. Kalau tidak bisa mungkin siapapun yang disuruh untuk hadir kalau bisa memang ada pembagian peran. Karena ketika kita hanya pasrahkan di sekolah ini pasti akan ada ketimpangan. Karena kenapa? Mungkin lebih banyak waktunya itu di rumah daripada sekolah. Mungkin dari sekolah itu dari jam 8, jam 7 sampai jam
2 lah atau sampai jam 12 itu lebih sedikit daripada ketika pulang sekolah itu di rumah lagi kan seperti itu. Jadi memang ya harus ada bagian peran sih. Tidak hanya orang tua ini memasrahkan, tapi juga orang tua ini juga harus saya juga harus hadir. Hadir di sini ya memang satu hadir untuk mencarikan biaya oke lah. Yang kedua ini juga hadir bagaimana mereka bisa mendampingi kayak gitu. Ya, menurut memang menurut saya harus ada sinergi sih. Sinergi antar sekolah dan wali murid. Sekolah di sini mungkin di guru ya. Jika orang tua menyerahkan ke sekolah anaknya, mungkin ya itu jangan dilepas begitu saja. Mungkin ada inisiatif orang tuanya kan bisa. Sekarang teknologi sekarang kan gampang gitu. Misal kita pengen tahu anak kita itu di sekolah gimana sih sekarang ini, atau mungkin yang sudah orang tua sudah tahu tanda-tanda anaknya mungkin ada kekurangan, mungkin bisa inisiatif, bisa tanya ke gurunya lewat WA atau apa. Gimana sih Pak, Bu, anak saya? Nah, jadi waktu kita pulang kerja, anak itu di rumah, jadi kita tahu, oh di sekolah tadi anak saya ini ada permasalahan ini, ada masalah ini. Jadi saat kita pulang, kita sudah tahu, kita bisa memberi motivasi ke anak itu, mungkin seperti itu. Jadi ada koordinasi orang tua dan guru. Jadi saat anak pun pulang, orang tua, perhatian, merasa orang tua saya kerja tapi kok pas pulang kok tahu ada permasalahan saya. Mungkin seperti itu mungkin juga bisa membantu ya, ada koordinasi seperti. Jadi sekolah dengan yang di rumah itu bisa saling memberi masukan mungkin. Jadi miskomunikasi antara sekolah dan orang tua kan bisa dikurangi. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kendala-kendala, orang tua ada kendala, guru ada kendala, mungkin guru juga bisa memberitahu ke orang tuanya, Bu, anaknya hari ini seperti ini. Jadi waktu mungkin guru memberi apa, terus terjadi mungkin sekarang kalau dikasih teguran atau hukuman kan orang tua nggak terima. Arahnya ke apa lagi nanti? Itu kan juga sebenarnya gimana ya? Apakah perkembangan zaman seperti itu? Kalau dulu kalau anaknya dihukum karena salah kan orang tua juga di rumah malah dihukum lagi. Cuman sekarang kan bahkan SMA pun kalau di kegiatan di pramuka contoh ya, dikasih hukuman. Kalau dulu push up 10-20 kali kan biasa kan ya. Selama itu memang ada manfaatnya, ada fungsinya. Sekarang cukup kalau laki-laki, anak laki-laki dihukum push up 5 kali aja, besoknya orang tuanya ke sekolah. Nah itu kan seperti itu gimana? Apa memang nggak ada koordinasi atau gimana? Saya juga yang ingin ini itu sih. Jadi kalau misalkan memang semua saling terbuka mungkin enak ya. Karena ya tadi itu istilahnya guru ini juga istilahnya mereka mengajar itu juga metode, mungkin mereka sudah mencoba segala cara sih. Cuma kadang kan ketika itu disampaikan, istilahnya guru ini menyampaikan fakta kondisi siswanya seperti ini. Terus kemudian dia sebenarnya kan masih treatment ini sebenarnya. Dengan model entah itu hukuman atau kasih reward itu kan sebenarnya treatment aja. Biar anak ini jerah, kemudian dia bisa memperbaiki perilaku dan pastinya nanti mempengaruhi penilaiannya dia. Cuman kan ya setahu saya juga banyak orang tua itu memang nggak terima, misalnya kayak gengsi loh. Benar. Ini loh anakku di rumah itu nggak kayak gini. Tiba-tiba sekolah ngomong seperti ini. Sampai malah istilahnya kalau dulu itu kan guru itu benar-benar mereka yang dihormati ya. Istilahnya orang tua itu maksudnya menyerahkan anaknya ini berarti memang dia menghormati guru ini. Ya silakan dididik bagaimanapun caranya. Nah, kemudian kalau misalnya ada apa-apa disampaikan, itu harusnya kan orang tua, ternyata anakku seperti ini ya. Kalau misalnya semua legowo itu mungkin enak. Cuma kan sekarang ya mungkin juga karena ya tadi istilahnya gini, saya tuh pernah ada pengalaman itu, kalau dulu mungkin orang tua kita itu kan ya sama gitu. Jadi ada yang bilang kenapa Gen Z anak-anak sekarang itu seperti ini. Ya karena kita sendiri sebenarnya yang menciptakan. Misalnya orang tua kita sendiri loh. Misalnya kan kalau kita dulu kita dididik secara militer itu akhirnya jadi seperti kita nih. Nah, sementara orang-orang tua sekarang itu pengennya anak itu jangan sampai merasakan apa yang seperti orang tua rasakan. Akhirnya kalau dulu orang tua kayak kita dulu dididik militer itu jadinya memang kita secara mental itu memang lebih kuat. Tapi yang saya tahu pengalaman saya dan juga pengamatan saya
itu banyak juga orang tua itu yang ini, pokoknya jangan sampai kamu merasakan apa yang merasakan. Padahal kadang itu anaknya butuh Itu, merasakan yang tidak enak ini. butuh treatment, treatment khusus ya. Sementara kayak sekarang, jadi saya juga kan saudara juga ada yang guru, juga bingung juga, dia dikerasi dari sing salah gurunya, di top nih nggak bisa apa-apa yang salah juga gurunya. Akhirnya ada yang juga bersikap itu, ya wes lah, ya kita membiarkan aja. Istilahnya kadang juga melakukan manipulasi gitu. Ini anaknya tetap baik-baik aja, sebenarnya kenyataannya enggak. Tidak baik. Karena ya itu tadi ada ketakutan nanti malah orang tua kayak gini. Nah, makanya kan dari situ kan apakah ya karena itu tadi karena apa ya, karena takut tadi, terus akhirnya karena manipulasi akhirnya anak ketika sudah beranjak ke tingkat selanjutnya itu tidak bisa, mungkin ya itu menjadi jawaban sebenarnya. Jadi makanya itu memang ketika sebenarnya sampai salah ini memang harus sama-sama mencari tahu sih, maksudnya harus sama-sama benar-benar dia. Kira-kira kalau di sekolah saya kira juga guru itu memang sudah berusaha semaksimal mungkin sih. Ya apa ya, sekolah itu tidak ada kok yang membodohkan, yang hanya ingin mencari siswa sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan bos sebanyak-banyaknya tanpa bekerja. Itu saya kira juga nggak ada kok. Tetap bekerja gitu. Karena kebanggaan seorang guru ini ketika kita mendidik seorang anak dan anak ini berhasil, itu ya sama dengan guru ini merasakan ketika mendidik anak ini sama dengan mendidik anaknya sendiri. Gitu. Jadi ya ketika kita ngomong ini gurunya salah, ini kita juga masih harus mencari-cari sih apakah memang faktanya seperti itu atau tidak. Ini juga ya memang orang tua juga harus berpikir sejauh itu juga sih. Jadi jangan hanya mengandalkan ke guru, tapi bagaimana kita minimal kita hadir gitu aja. Kalau memang tidak bisa, misalkan tadi diajari apa, terus kira-kira paham apa enggak. Kalau enggak, berarti kan orang tua juga masih punya PR. Di sekolah anakku tidak bisa, maka apakah harus saya carikan les-lesan atau saya carikan apa? Kan harus seperti itu. Jadi memang kalau terkait pendidikan ini saya kira kalau hanya berfokus di di satu jalur saja, misalnya kita hanya pasarkan ke sekolah, saya tidak bisa. Saya lebih senang ngomong ketika memang pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama. Satu itu ya memang yang paling utama di pendidikan ini memang orang tua. Yang kedua ini sekolah, yang ketiga lingkungan. Jadi ketiga komponen ini memang harus saling bersinergi agar memang pendidikan ini memang benar-benar berhasil seperti itu. Terus yang terakhir ini mungkin ya. Jadi saya tuh sampai sekarang mau memikirkan kayaknya nggak tahu deh kalau misalkan anak itu ditempatkan di sekolah formal gitu ya. Jadi saya tuh malah sekarang itu lagi mikir gimana kalau homeschooling aja. Karena ya tadi itu istilahnya apa ya? Kalau misalkan homeschooling itu kan semua bisa kita kontrol. Benar. Cuman ada pernah yang berdebat itu namanya orang belajar itu yang mendatangi guru. Istilahnya mendatangi guru di sini berarti kan kita ke sekolah, bukan kok guru didatangkan ke rumah. Ini kayak menyalahi kodrat gitu loh. Nah, kalau nggak salah ada adil apa saya juga lupa. Nah, cuman kalau saya melihat sekarang itu kayak ya tadi banyak yang mendebat kalau misalkan ini dibawa ke masalah sosial, mungkin iya, istilahnya anak sekolah itu tujuannya memang bersosialnya lebih bagus. Cuman kalau misalkan hanya sosial aja, kenapa nggak kita bawa ke ini aja? Maksudnya dia dicarikan komunitas yang sesuai dengan hobinya dia. Nah ini yang juga problematik. Maksudnya ketika saya ngobrol masalah konsep ini juga ada beberapa yang pro, ada yang kontra juga. Karena kalau misalnya saya melihatnya, kalau misalkan kita membawa ke sekolah sementara kita misalkan guru itu sudah banyak pekerjaan yang dilakukan, banyak siswa dengan banyak model, dan belum lagi urusan administrasi yang sebegitu banyak. Akhirnya malah anak ini jadinya kurang maksimal gitu. Kecuali memang sekolah-sekolah yang memang mereka membatasi maksimal siswa hanya sekian puluh kayak gitu kan ada kan. Maksudnya cuma satu kelas sekian, itu benar-benar bisa fokus. Nah itu tadi cuma selingan aja ya. Nah kemudian kalau misalkan ini nanti ke siswanya deh. Kalau misalkan anggap aja yang nonton ini adalah siswa-siswa yang mungkin mereka senang buka YouTube gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya sikap anak sekarang itu harus seperti apa sih? Kalau ngomong masalah sikap anak sih sebenarnya ya mereka harus lebih membuka diri lah. Maksudnya membuka diri itu
oke lah kalau bisa memang harus bisa memilah-milah waktu lah. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya main HP, kapan waktunya harus apa ya menghormati guru, kapan waktunya bisa seenak apa, maksudnya bisa berapa guyonan dengan guru. Ini memang kalau saat ini kan sekali lagi siswa ini juga apa ya? Juga terkadang itu kebat kelipat gitu. Nanti tahu kebat kelipat ya, nanti siswa yang itu terlalu akrab juga gitu dengan gurunya. Jadi sehingga seakan-akan ya ketika belajar ini ya semua teman. Ketika kita beranggap semua teman, akhirnya terkadang kelewatan juga gitu. Ya memang kita tidak bisa menyalahkan siswanya karena juga guru juga pengennya itu kan ya ketika mengajar ini ya mereka itu seperti teman kita sendiri gitu. Cuma memang ya harus tahu porsi lah. Dan sekali lagi ketika siswa ini mau apa ya, mau bisa memilah lah, bisa memanajemen, saya kira juga tidak berat kok ketika memang harus belajar. Berarti ketika belajar, ketika main HP itu ada waktu sendiri, itu saya kira juga ya harus lebih apa ya, lebih tahu dirinya sendiri sih. Sebenarnya saya itu kemampuan saya sejauh mana gitu. Kalau memang kemampuan saya itu kurang, tapi juga ketika anak SD kita juga nggak tahu ya sudah sejauh itu mikirnya atau belum gitu. Iya. Ya tentu memang kalau yang untuk anak-anak yang memang ya masih apa ya, masih anak usia dasar ini memang tetap harus diarahkan sih. Kalau mungkin yang SMA, yang mungkin SMP, saya kira saat ini juga sudah mulai bisa berpikir ke arah situ sih. Mungkin itu sih kalau saya memang ya harus bisa menempatkan sesuatu di tempatnya gitu aja sih. Kalau dari Mas, ya kalau dari saya mungkin dari siswanya ya ada ini ya kesadaran dia itu sekolah tujuannya apa sih, nah gitu. Jadi dia harus benar-benar punya gambaran, aku sekolah tujuanku apa. Jadi benar-benar ke sekolah itu benar-benar ada tujuan gitu. Kalau ini saya dulu sekolah ya jelas kan, sekolah kan kita mau menuntut ilmu seperti itu. Jadi kalau saat sudah di sekolah ya murid itu harus berusaha biar mendapatkan ilmunya kan, seperti itu. Jadi nanti setelah di sekolah di rumah, kalau dulu kan ada ini ya porsinya ya, benar pulang sekolah nanti ada waktu sendiri. Nah setelah itu ada waktu sendiri untuk main juga. Jadi memang ya harus bisa manajemen waktu juga sekarang itu kan gitu. Dengan kemajuan teknologi harusnya kan gampang kita memanajemen waktu itu. Entah itu muridnya punya inisiatif atau memang orang tuanya sudah mengarahkan seperti itu. Jadi saat murid ke sekolah itu ada tujuan jelas. Terus benar kalau memang dekat dengan gurunya, mungkin kalau kita dulu dekat kan sudah biasa kan. Cuman kita itu tahu kedekatan kita itu saat di mana dan saat pelajaran itu harus di mana. Caranya itu juga harus dipelajari juga oleh muridnya. Terus menghargai gurunya itu tadi. Kalau memang guru itu memberi hukuman, kalau kita memang merasa salah, ya sudah terima saja. Jangan kita kok mengadunya itu beda. Kan seperti itu kan. Jadi kita benar-benar tahu, oh salahnya saya di sini. Ya memang kesadaran itu tadi, cuman kan ya bisa enggak seperti itu. Harus bisa tahu tujuan, menempatkan waktu benar, terus bisa yaitu tadi inilah waktunya itu gimana gitu tadi ya kayak. Tapi ini ya kalau itu ada beberapa itu kan ini kadang juga kasih juga ke siswanya itu ketika ini kayak orang tua sekarang tuh pinginnya kan anaknya pinter itu waktunya tuh habis buat belajar. Istilahnya saya pernah ada temen itu yang dia sudah sekolah itu dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3, pulang sekolah itu harus les, setelah les TPA, malam suruh belajar, pagi kayak gitu terus. Jadi kayak ada apa ya namanya kalau di bisnis ada namanya burnout. Jadi dia itu benar-benar sudah sangat capek untuk melakukan aktivitas itu, di mana aktivitas itu semuanya untuk belajar. Sementara kalau kita lihat dari sisi usia, memang namanya anak-anak, misalnya dari SD, SMP, SMA itu pasti butuh waktu untuk bermain. Benar. Nah kadang ini loh kesadaran yang mungkin juga nggak banyak orang yang paham. Misalnya oke lah untuk mencerdaskan anak itu boleh,
Cuman ketika ya itu tadi harus mempressure itu juga harus ketika dipikirkan. harus di pressure tuh anak itu bukan robot loh maksudnya. Ya, benar. Jadi kalau robot mungkin kita kasih pengetahuan sangat banyak, mereka akan Menampung lah. nggak ada penolakan gitu. Dan ini kan manusia, maksudnya mereka itu punya sisi untuk memilih diambil apa enggak. Robot kan ya sudah kan gitu. Selama diperintah silahkan diambil. Nah kalau ini akhirnya kan ya itu tadi kayak ya banyak akhirnya malah kadang tuh ya itu saya mikirnya apa jangan-jangan anak sekarang itu karena sudah terlalu banyak pressure untuk belajar akhirnya malah mereka itu denial gitu. Nah jadi mungkin itu sih yang ingin kita bahas di sini. Jadi memang ini kita nggak bisa mencari siapa yang benar sama yang salah ya, karena ya tadi ternyata banyak hal yang memang perlu untuk dibahas. Karena kita menyalahkan sekolah juga nggak bisa, menyalahkan orang tua nggak bisa, menyalahkan sekolah juga nggak bisa. Kita menyalahkan pemerintah pun, istilahnya semuanya ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Benar. Yang terbaik. Cuma kan ya tadi mungkin harus ada keterbukaan, harus ada saling mawas diri, saling ngontrol. Misalkan, oh ternyata anakku kemarin dilakukan seperti ini, itu tujuannya apa? Itu mungkin ya keterbukaan itu juga perlu. Jadi ketika guru memberikan hukuman sudah enak, orang tua menerimanya juga enak, siswanya itu juga sama orang tuanya dikasih kesadaran. Itu sih mungkin yang perlu untuk sama-sama untuk saling bersinergi lah. Karena ya banyak juga yang komentar, ya kalau misalkan kita cuma cari salah-salahan ya sampai kapan? Ini apa efek domino? Cuma aja misalnya kita menyalahkan sekolah, menyalahkan guru. Nah guru nggak mau ngajar terus siapa yang pegang? Iya benar. Terus kita menyalahkan orang tua kita salahkan, orang tua menarik anaknya, terus siapa yang mau diajar? Sebenarnya juga problematik. Makanya kan butuh bicara. Ya mungkin untuk yang terakhir Mas Habib ya, ini terkait dengan pendidikan anak ini apa ya? Kalau dari saya ya janganlah berfokus pada hasil, jangan hanya berfokus pada hasil, makanya nanti anak hasilnya baik gitu. Ya harapan semua orang anak itu pasti hasilnya baik ketika mendidik anak itu hasilnya baik. Cuma ya minimal tahulah prosesnya gitu. Jadi mereka biar anak-anak ini kita arahkan ya apa ya? Berjalan sesuai proses yang ada. Jadi prosesnya itu dilalui, terus nanti ketika semua itu sudah dilalui, hasilnya apapun terima saja. Karena sekali lagi apa ya, namanya pinter ndak ini ndak bisa kita paksakan, itu ndak bisa. Nanti malah nanti ujung-ujungnya anaknya yang malah nanti stres lah, mungkin seperti itu. Jadi ya mungkin sekali lagi hasil baik adalah ya harapan semua orang, cuma jangan semua terlalu difokuskan ke situ. Ya minimal anak sudah mau berproses, mungkin itu sih kalau dari saya. Ya kita mengalihkan mereka yang hanya fokus hasil, menikmati prosesnya. Itu yang paling kalau dari saya mungkin itu yang harus pola pikir, itu yang harus dia. Sehingga nanti ketika anak itu hasilnya apa kurang baik, minimal ya selamat ya nak, walaupun belum baik tapi setidaknya kamu sudah dapat yang ini. Jadi nanti akan lebih bersyukur lah. Terus tidak saling menyalahkan, mungkin di situ sih. Jadi kalau dari Mas Jepri penutup? Ya kalau dari saya benar, orang tua pressure mungkin boleh mempressure, cuman ada sesuatu tersendiri yang di mana harus di-pressure, di mana juga harus diberi keleluasaan gitu ya. Yaitu biarkan anak-anak itu bisa, terus apresiasi, prestasi nanti jadi bonusnya. Oke. Yang dikejar jangan hanya prestasinya saja. Bisa dulu ya. Ya, karena ya ini sih. Sebenarnya kalau kita ngomong yang bisa diukur sebenarnya kan banyak. Makanya pengukuran tuh saya yang kadang agak khawatir tuh yang diukur cuma sebatas cerdas, itu mereka nilai bagus ya. Sementara seni, kemampuan mereka bersosialisasi dan lain-lain itu kurang dinilai. Jadi mungkin ya itu sih buat teman-teman semuanya atau bapak ibu guru, ini kita tidak akan menyalahkan siapapun. Tidak, benar. Ya kita saling sharing saja bahwa di sini ya memang ini suatu masalah yang memang harusnya kita bisa duduk bareng, kita bisa diskusikan bareng, dan semoga kedepannya ya kenyataan seperti ini bahwa anak SMP masih belum bisa baca ini ya bisa berkurang ya harapannya. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain atau komentar lain atau tempatku enggak kok atau seperti apa, silahkan dengan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini biar kita bisa berkembang dan banyak diskusi yang bisa dilakukan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.